Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup perbendaharaan negara. Ruang lingkup perbendaharaan negara antara lain: 1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. 2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. 3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. 4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. 5. Pengelolaan kas. 6. Pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. 7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. 8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah. 9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. 10. Penyelesaian kerugian negara atau daerah. 11. Pengelolaan badan layanan umum. 12. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ada beberapa pihak yang ditunjuk sebagai pejabat perbendaharaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang pertama, ada menteri atau pimpinan lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga itu merupakan pengguna anggaran atau orang bagi kementerian, negara, atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, ada gubernur, wali kota, atau bupati. Pengertian dari gubernur atau bupati atau wali kota ini termasuk pejabat perbendaharaan negara yang selaku kepala pemerintahan daerah. Yang ketiga, ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, artinya pengguna anggaran atau barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Pejabat Perbendaharaan Negara selanjutnya ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan adalah jabatan dalam pemerintahan negara yang berdaulat dengan bertanggung jawab pada keuangan negara. Nah, tugas khususnya yaitu melakukan pengelolaan keuangan negara, kebijakan fiskal, dan mengontrol keuangan. Menteri Keuangan juga disebut sebagai Bendahara Umum Negara atau BUN. Selaku BUN, Menteri Keuangan ini juga memiliki kewenangan untuk mengangkat kuasa BUN, di mana tugasnya yaitu melaksanakan tugas kebendaharaannya seperti kegiatan penerimaan, penyimpanan, pembiayaan atau penyerahan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Yang kelima ada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ini termasuk dalam Bendahara Umum Daerah, di mana tugasnya yaitu untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Yang keenam ada Bendahara. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota itu mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan sendiri yaitu bendahara yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan. Sedangkan bendahara pengeluaran yaitu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanjanya. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, DJPP atau Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau biasa disebut SPDITA. Nah, dari sini pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan dan nantinya menghasilkan berita acara hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan atau biasa disebut BAHT3. Nah, nanti pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akan membuat dan menyampaikan SPP atau surat permintaan pembayaran. Nanti SPP akan diuji oleh petugas, lalu akan diterbitkannya SPM atau surat perintah membayar. Mengenai penerbitan surat perintah pencairan dana oleh KPPN atau SP2D. Nah, SP2D ini merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa perbendaharaan umum negara untuk pengelolaan pengeluaran atas beban APBN sesuai dengan SPM. Untuk SPM sendiri diterima dari kuasa PA melalui loket penerimaan SPM, sehingga nantinya ketika SPM itu telah lengkap datanya, maka SPM akan diberikan kepada seksi perbendaharaan oleh tugas yang berwenang. Dua jenis pembiayaan dalam mekanisme APBN. Yang pertama ada pembiayaan langsung atau LS, dan yang kedua ada pembiayaan utang persediaan atau UP. Untuk pembiayaan langsung atau LS dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak berdasarkan SPM LS yang diterbitkan oleh kuasa PA berdasarkan atas nama pihak yang berhak berdasarkan pada bukti pengeluaran yang sah.
Sedangkan untuk pembayaran utang persediaan atau UP dilakukan oleh KPPN kepada perbendaharaan negara yang selanjutnya akan digunakan dalam pengelolaan kegiatannya. Anggaran bagi entitas pemerintahan tidak sekedar hanya sebagai alat perencanaan, namun juga sebagai alat pengendalian. Anggaran kas sendiri dalam entitas pemerintahan berisikan perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk memenuhi setiap kegiatan dalam suatu periode. Yang selanjutnya, surat penyedia dana atau SPD adalah surat yang digunakan oleh bendahara umum daerah untuk memanajemen kas daerah. Manajemen kas daerah sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan setiap daerah untuk menyediakan kas bagi setiap SKPD dalam menjalankan kegiatannya. Umum, SPD dapat diartikan sebagai dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. SPP atau Surat Perintah Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permohonan pembayaran. SPP terdapat 4 jenis. Yang pertama, SPP uang persediaan, yang kedua SPP ganti uang, yang ketiga SPP tambah uang, dan yang terakhir SPP langsung. 5. Surat perintah membayar. Proses penerbitan surat perintah membayar adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 sesuai dengan jenis SPP-nya, yaitu SPM uang persediaan, ganti uang, tambal uang, dan langsung. Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas pejabat pengguna anggaran atau PPA. Nah, dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup SKPD-nya. SPM yang ditandatangani ini kemudian diajukan kepada bendahara umum daerah sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana. 6. Surat perintah pencairan dana atau SP2D. Jadi SP2D ini adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang dibentuk setelah SPM diterima oleh bendahara umum daerah. SP2D sifatnya spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. Kemudian 7. Pelaksanaan belanja. Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Pelaksanaan belanja ini dicatat dalam buku kas umum pengeluaran, buku pembantu pengeluaran perincian objek, buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu pajak. Surat pertanggungjawaban pengeluaran. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan atau ganti atau tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan ini, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup buku kas umum pengeluaran, ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek yang dimaksud. Kemudian bukti atas penyetoran PPN atau PPH kas negara dan register penutupan kas. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, kemudian menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam